Kita siap memuji Tuhan. Amin. Iya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Mari saudara kekasih, beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari semuanya kita memuji Tuhan. Adalah senantiasa pujian kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Hari ini senang sekali untuk pertama kali saya bersama dengan saudara. Sebenarnya ada dua hal yang saya harus sampaikan. Yang pertama, sebenarnya saya tidak dijadwal khotbah sebenarnya ya. Karena tujuan utamanya adalah saya sebagai promotor membimbing Bapak Gembala saudara, Bapak hambanya, Bapak Pendeta kandidat doktor Neraha. Dan saya diminta untuk menjadi pembimbing ya. Kalau sebagai pastor atau pendeta di GKB, tentunya Pak Neraha adalah ketua sinode saya. I must submit with you or to you. Dan kalau sebagai mahasiswa, nah saya promotornya. Jadi saya membantu, menolong supaya Pak Neraha bisa diwisuda, dan itu rencananya tanggal 9 Juni. Ya. Dan sekaligus saya diminta oleh hambanya Pak Alex khotbah sekaligus. Jadi makanya saya datang kemarin ya, khotbah di anak muda. Dan pagi ini saya khotbah, dan habis khotbah mesti jalan. Kenapa? Karena sebenarnya saya ada tugas juga untuk sore ini. Kami dari tim Pasca Sarjana Profesi bertugas untuk pernikahan anaknya Pak Rektor ya. Jadi itu jam 5 sore sebenarnya di Ice Ion di Serpong. Jadi saya habis khotbah minta maaf, biasanya saya jarang begitu ya, tapi ini case tersendiri karena saya juga terlibat di dalam Pasca Sarjana Profesi bersama Pak Direktur, dan yang memimpin bandnya adalah dari Pasca Sarjana Profesi, termasuk semua acaranya. Jadi kami diberikan tugas. Jadi untuk itu minta maaf. Tadi malam ada seorang anak muda menemui saya, pengen konseling, tapi dia juga saya pikir masih tempat di sini, tapi dia jauh jadi cepat-cepat pulang. Nanti WA katanya Pak Pendeta, ya boleh, nanti saya titip juga sama Pak Gembala supaya bisa di follow up. Ya rupanya khotbah saya tadi malam mungkin menjamah hidupnya sehingga dia ingin bertanya banyak hal. Tapi tadi malam saya bilang, kenapa nggak langsung sini? Saya mau cepet-cepet pulang Pak. Jadi rupanya tinggalnya agak jauh ya. Jadi saya ada janjian, saya udah kasih, dia minta nomor saya untuk bisa ada layanan lanjutan. Oke. Ada istilah tidak dikenal, tidak disayang. Semakin dikenal, semakin disayang. Jadi kalau di kepemimpinan tentunya saya mengenali Bapak Gembala, ya Pak Neraha. Bahkan menurut saya karena panggilan Tuhan, karena the calling of God, karena panggilan Tuhan itu sendiri, Pak Neraha ditunjuk ya untuk, atau saya katakan tentunya bukan sekedar ditunjuk ya, Tuhan yang membuat semuanya itu sehingga bisa jadi ketua sinode. Dan salah satu kebanggaan saya di GKB adalah tidak pakai pemilihan voting. Itu udah mungkin cara terakhir ya, tapi sejak saya bergabung dari 2012 selalu tidak pakai voting ya. Kalau toh ada yang dipersiapkan dan semuanya akhirnya ditunjuk oleh tentunya bukan panitia, pengurus-pengurus yang penting ya, ketua-ketua sinode, dan yang lama maupun yang sedang berlangsung dan yang akan mengakhiri jabatannya, itu menurut saya itu sudah didoakan. Dan ketika dilempar di floor, tidak ada yang bilang saya tidak setuju. Nah itu kan enak sekali ya. Jadi nggak pakai ribut-ribut. Saya bukan hanya mengamati, mengikuti beberapa pertemuan-pertemuan di dalam dunia hamba Tuhan, di dalam persinodean. Bahkan saya mengambil kesimpulan dalam tanda kutip, banyak sinode kita mesti doakan karena cara memilih ketuanya lebih parah dari partai. Kenapa? Saya tidak perlu menyebutkan tentunya kode etik ya. Jadi ketua sudah ditentukan calon-calonnya dan mereka bergerilya ya untuk punya tim-tim suksesnya, dan amplop juga berjalan. Dan itu nggak bisa dibohongi, itu keadaannya terjadi. Ya. Ada juga yang lebih parah, ya. Sudah seharusnya digantikan,
tidak mau turun, terlalu enak di atas. Pak Draha bilang sama saya, Pak Alex siapa kurang lebih yang bisa nanti meneruskan kalau saya ganti? Saya bilang, kalau Bapak kan jatahnya minimal 2 kali. Jadi lanjutkan ya. Kalau Tuhan yang memulai suatu pekerjaan yang baik, Dia berkata Filipi 1 ayat 6, Dia sendiri akan meneruskan sampai pada akhirnya. Amin Pak Draha. Ini firman yang buat gembala yang pertama. Jadi tidak ada kata mundur, langsung jalankan terus sampai rencana Tuhan pertama untuk pribadi dan khususnya GKB, dan yang ketiga untuk tubuh Kristus, supaya apa? Kemuliaan Tuhan terjadi, dan itu harus finishing well ya. Jadi kalau tipenya Pak Dra, saya pikir pasti selesai dan bahkan bisa berkelanjutkan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi singkat saja, nama saya Pendeta Alex Karamoy, dan saya selain gembala GKB juga sebelumnya saya punya pengalaman kurang lebih 25 tahun bergerak dalam leadership atau kepemimpinan di gereja saya yang lama, dan juga saya terlibat di jaringan doa nasional, dan kemudian 10 tahun terakhir ini saya juga menjadi dosen yang sebenarnya walaupun sebelumnya saya bergerak dari kota ke kota, mengajar, membangun jemaat, membangun para pemimpin di jaringan demi jaringan, tapi terakhir saya tidak pernah berpikir saya menjadi dosen tetap karena ada neednya ya. Dan menurut saya itu juga suatu konfirmasi bahwa mission statement dalam hidup saya to build leader through local church and education sedang saya lakoni pada hari-hari ini. Jadi kalau 25 tahun yang lalu senang banget untuk lihat gereja, wah ribuan, mendirikan gereja satu, gereja yang lain, dari dalam kota, dari dalam negeri keluar kota. Itu pekerjaan saya sebagai misi, sebagai keapostolikan, atau saya bagian perintisan gereja. Tapi pada 10 tahun terakhir ini saya lebih dominan untuk melihat orang, kalau dia punya panggilan untuk jadi gembala, untuk jadi dosen, jadi pemimpin, saya kasih waktu buat kamu. I give my time for you, to help you, to build you, to become a leader. Jadi senang sekali. Jadi ada beberapa orang yang hari-hari ini saya sedang latih mereka untuk menggenapi panggilan Tuhan buat mereka dan juga buat hambanya. Jadi punya istri hanya satu, Kristiani Juliana Kaseger, itu Manado Kart karena lahir Jakarta, walaupun papanya Manado Kaseger, mamanya Jawa, lahirnya Jakarta. Kalau papanya aja juga lahir Surabaya. Jadi tapi puji Tuhan saya sudah sempat bawa anak-anak dan keluarga saya ke Manado ya. Waktu pertama setelah menikah, saya bawa mereka ke daerah saya tinggal. Dan anak saya 3, laki, perempuan semuanya udah sarjana. Nomor 1 lulusan Amerika, nomor 2 Atma Jaya psikologi, nomor 3 itu desain dari Pembangunan Jaya di daerah Jakarta. Jadi anak saya saat ini jadi agen karena dia latar belakang atlet sebenarnya ya. Sport. Sebenarnya pergumulan buat saya karena waktu dia mau mengambil sport management ya. Padahal salah satu siswa yang diminta oleh penabur, anak saya semuanya dari penabur, untuk ikut olimpiade ya. Anak saya puji Tuhan pinter ya, lebih dari bapaknya. Jadi waktu itu dia nolak, dia bilang, "Pak, saya nggak mau jadi profesor cupu." Maksudnya saya kan passion saya juga olahraga. Jadi gimana? Dia ngomong ke di penabur, penaburnya bilang gini, "Kamu harus tetap jadi utusan kita di Olimpiade." Ada 50 orang dari seluruh Indonesia, ya, dia salah satunya dari penabur. Anak penabur terkenal, juara IPA, matematika, macam-macam tentang pengetahuan. Tapi nggak ada yang menonjol di olahraga, ya, belum. Nah, anak saya bilang, kalau saya mau lakukan itu, bisa nggak? Dia waktu itu ikut akademi bola dari orang bule di Jakarta, dari orang Inggris dan Belanda, dan dia disuruh milih, kalau kamu tidak mau, kamu harus keluar dari penabur. Dan akhirnya anak saya lulusnya apa? Homeschooling, Bapak Ibu.
ikut paket. Karena dia tetap mau ngejar, dia tetap mau sekolah di bola itu. Nah, itu pengalaman saya, dan akhirnya justru Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Gara-gara itu dia buka pelayanan untuk daerah Sunda, dibikin sekolah bola, orang-orang Sunda ada kurang lebih 400 orang. Kerjasama dia bantu orang Amerika, kemudian orang Inggris sama Belanda, untuk ini mission sebenarnya, melalui olahraga supaya Injil diberitakan, tapi dalam bentuk sekolah. 1 tahun anak saya merintis, tiba-tiba kemudian ada 10 kampus di Amerika memanggil dia untuk milih salah satu. Dan akhirnya anak saya dapat beasiswa dimulai dari 30%, akhirnya sampai 100%. That is the blessing of God. Dengan tepuk tangan. Tadi malam saya sharing sama Bapak Gembala, kalau ada di antara saudara lulus SMA, mau jadi pendeta atau dosen, punya panggilan khusus, tidak terpaksa, dan Anda merasakan saya ada panggilan Tuhan, jangan lama-lama, berikan dirimu sekolah di sekolah tinggi teologi. Karena kita harus ubah image orang masuk sekolah pendeta itu buangan. Saya nggak setuju, I don't like it. Kenapa? Kalau saudara sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, masa anak kita yang jelek baru dikasih untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan? Itu kan nggak benar. Dan itu program cara hidup yang lama. Jadi kalau ada 3 anaknya, maka yang nggak diterima di mana-mana baru masuk sekolah Alkitab. Enggak. Sekarang you must give the best for Jesus, the best. Your son, your daughter, kita berikan kepada Tuhan. Amin. Supaya juga tidak malu-maluin. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan generasinya untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan dalam rangka Pentakosta ini kita akan lihat satu pencurahan Roh Kudus yang Alkitab katakan dicurahkan kepada semua manusia. Artinya dari bayi sekalipun, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, maaf sampai kakek nenek, mereka juga akan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Oke, untuk lebih cepat kita akan baca di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Demikian firman Tuhan. Supaya lebih bagus kita berdiri sama-sama ya. Saya mau kita baca sama-sama. Ya, silakan berdiri, stand up please. Saya baca ayat pertama, 2 saudara kita berganti-gantian supaya terlibat semuanya. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Silakan duduk.
Saya harap di sini tidak ada yang mabuk ya. Tapi kalau engkau ngalami mabuk karena Roh Kudus, puji Tuhan, digenapilah firman Tuhan. Karena ini kejadian pernah terjadi. Nah, paling tidak saya mau singkat dan simple saja. 4 poin yang penting. Saya kasih kode-kode P ya. Bukan P3 karena itu partai. Oke. Tapi ini tentang Pante atau Pentakosta. Ini sorry. Jatuh-jatuh ya Pak ya. Oke. Jadi yang pertama, what's the meaning of Pentecost? Apa itu Pentakosta? Itu P yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, bicara mengenai purpose atau tujuannya, tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan keempat, tentang influence atau pengaruh. Jadi Pentakosta, pencurahan, purpose, dan pengaruh atau dampak kepenuhan dalam kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi Pentakosta, kemudian ada gereja Pentakosta. Yang benar yang mana? Yang Alkitab ya, yang Pante atau yang Penta? Yang Penta atau Pante? Sebenarnya yang pertama itu sebutannya Pentakosta ya. Tapi di kamus bahasa Indonesia saya udah cari. Kemudian dia tulis juga tentang Pantekosta karena sudah ada organisasi Pantekosta, GPDI ya. Nah, perhatikan, itu bicara Pentakosta, itu hitungannya sebenarnya hari ke-50. Dari mana itu? 40 plus 10. 40 dari mana? Kalau kita baca Kisah 1, Yesus pada waktu dia bangkit, kerjaannya dia tidak bikin KKR, tidak bikin pelayanan besar-besaran, tapi memfokuskan kepada disciple, murid-muridnya sendiri. Total, kalau kita baca Alkitab, dari kelompok pertama 12, kelompok kedua ada 70 murid, dan total mereka, Alkitab mencatat yang ada di loteng Yerusalem 120 murid. Itu kata Pentakosta sebenarnya. Nah, selama 40 hari Yesus melayani intern ke dalam. Ini yang penting. Nah, berita yang penting di sini adalah kita harus fokus lebih banyak waktu kita kepada bukan orang banyak, tapi kepada orang-orang yang murid atau mau dimuridkan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan demonstrasi pelayanan tentang kemuritan hanya dalam waktu 3,5 tahun, dan dia pastikan bahwa mereka adalah regenerasi atau murid-murid yang akan meneruskan amanat agung yang Tuhan ajarkan selama hidupnya. Dia kasih contoh pada murid-muridnya. Dan masalah pada waktu adalah, kenapa mesti 40 hari? Karena murid-muridnya kita tahu sudah kehilangan belief, percayanya. Hati mereka lagi goyah. Jadi sama seperti seorang yang punya suami, ya, suami istri, salah satunya ditinggal, sedih. Ada seorang bapak meninggalkan seorang anak. Jadi komunitas yang luar biasa yang dibangun Yesus dalam waktu 3,5 tahun, yang begitu indah luar biasa, dan mereka nggak percaya kalau Yesus akan mati. Padahal pada waktu dia masih hidup, kalau kita baca kitab Yohanes, sampai perjamuan terakhir Yesus ngomong tentang dirinya bahwa dia akan meninggalkan mereka. Mereka masih belum percaya, dan itu terjadi. Kematian Yesus, tentang bagaimana dia akan bangkit, mereka belum percaya. Ketika makanya sebangkit, kita lihat dia ngurusin internnya. Dia pastikan setelah hati mereka kembali kepada Tuhan, dan yang kedua, setelah percaya mereka sungguh-sungguh, maka Yesus bilang gini, I'm ready. Ini kata-kata saya. Dan dia naik ke surga. Dan kita baca Alkitab, dan hal yang luar biasa ketika Yesus bilang pergi ke loteng Yerusalem. Pertanyaan saya, apakah murid-muridnya yang sudah berjumpa dengan Yesus lewat penampakan diri dan sudah dimantapkan hati dan percaya mereka, ikuti kata-kata Yesus enggak? Kalau kita membaca Alkitab, apakah mereka pergi ke Yerusalem, atau ya udah Yesus sudah pergi lagi, kami nggak mau ikut kemana-mana? Waktu Yesus mati dan sebelum bangkit, semua hilang imannya. Tapi setelah 40 hari, pastikan hatinya udah kembali ke dia, dan percayanya. Yesus berkata ke Yerusalem, ke loteng Yerusalem. Pertanyaan saya, apakah mereka semua taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus? Taat. Jadi kita nggak mungkin bisa taat pada firman kalau hati kita nggak dipulihkan. Kalau kita nggak punya kepercayaan, nggak mungkin. Betul tidak?
Dan saya percaya spirit yang sama Tuhan akan curahkan di tengah-tangah kita di jemaat ini. Ada dua nubuatan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Pak Andraha, Bapak dipilih Tuhan. Kenapa? Karena bukan panggilan sinode, Pak. Itu bagian nomor sekian. Tapi because the first God's call you to serve Him, to attending the kingdom of God in the world. Jemaatnya nggak ada yang amin nih. Ya. Halo. Yang kedua, jemaat ini akan dipakai oleh Tuhan, ya, untuk melakukan hal-hal yang di luar akal. 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada tertulis yang nggak pernah kita lihat dengan mata, nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah timbul di hati kita. Itu yang Tuhan persiapkan kepada orang-orang yang terpanggil dengan rencananya, yang mengasihi Dia. 5 orang yang saya dengar aminnya. Amin. Jangan heran dari jemaat ini tiba-tiba Tuhan utus Anda pergi ke Cina. Amin. Ke Eropa. Maaf, bukan hanya seperti Pak Andraha udah sekolahin anak ke India, seperti saya ke Amerika. Bukan hanya itu, ada double portion. Pertama bisa aja melalui studi, tapi dibungkus studi, tapi misi utamanya adalah to preach the gospel, to save the people, untuk menyelamatkan manusia, untuk menghadirkan kerajaan Allah sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan terjadi melalui pengenapan firman Allah. Kalau kita dulu orang bule layani orang Indonesia, betul? Opa oma saya Holland Spriekennya luar biasa, ya. Mereka Inggris semua yang menjajah kita, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita baca sejarah nggak murni, ada yang murni, ada yang nggak murni. Ya semata ada nominasi segala macam. Orang-orang Eropa datang ke kita, tapi akan berbalik, Bapak Ibu. Yesaya 60 akan digenapi bahwa orang-orang kita dulunya termasuk Indonesia, negara kepulauan ini, akan memberkati bangsa-bangsa. Tidak secara kebetulan kalau Indonesia secara religion, agama, kita nomor 1 Islam di dunia. Kalau Anda baca Alkitab itu disebut keturunan Kedar Nebayot. Tapi Yesaya 60 mengatakan anak muda akan dilawat oleh Tuhan, dan kemudian Kedar Nebayot juga akan dilawat oleh Tuhan, sehingga mereka akan membawa persembahannya kepada rumah Allah. Jadi saya yakin walaupun juga ada saja yang kejadian orang bangun gereja di Tuhan pakai pertama orang yang bukan Kristen untuk membantu. Ada yang menghancurkan, tapi juga ada yang dipakai. Tapi yang saya lebih percaya, lebih sungguh-sungguh adalah ketika orang itu mengenal Tuhan di zaman Tuhan, yang mungkin dulunya seperti Saulus jadi Paulus. Amin. Sekarang namanya Moh gitu ya. Lalu jadi Paulus di Indonesia. Tuhan akan bangkitkan Saulus di akhir zaman. Untuk apa? Jadi Paulusnya Tuhan memberkati bangsa yang lain, termasuk Eropa, Amerika, dan seterusnya. Amin. Oh, itu kalau saya udah ngomong itu tentang mission kepada anak muda, hati saya nggak akan pernah berhenti. On fire in God. Amin. Di tempat ini, saya ulangi sekali lagi, di tempat ini Tuhan akan bangkitkan generasi baru, bukan lagi untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bukan kapasitas hanya kota saja, bukan hanya kapasitas sebagai bangsa saja, tapi the world, dunia. Katakan dunia, bangsa-bangsa. Katakan terjadi di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu Pentakosta, Bapak Ibu. Peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem, di mana ada 120 orang murid yang sudah dilawat oleh Tuhan, yang hatinya sudah dipulihkan, yang percaya sempat hilang, balik lagi, kembali on fire in Jesus, dan Yesus siap naik ke surga. Dan 10 hari kemudian terjadi Pentakosta, itu yang saya sebut pencurahan Roh Kudus, atau penggenapan janji Bapa, di mana semua orang totalnya yang hadir waktu itu 120 murid.
Saudara, Tuhan tahu kalau orang yang gak siap menerima berkat gak akan diberkati. Pak Ndra tahu banget kalau dia memberkati anaknya. Saya pun juga bapak. Saya tahu ketika saya memberkati, memblessing keluarga saya atau anak saya tahu apa yang dia mesti lakukan. Satu waktu anak saya waktu masih kecil, dia lagi nonton suka film polisi itu yang Chip 2 yang Filipina itu Pak, motor gede. Anak saya suka banget. Lalu satu waktu dia ngomong gini, Pak, Papa pingin banget, Rehat pingin banget yang motor gede itu Pak, pingin. Saya pikir otak gimana caranya ya supaya dia nggak minta-minta lagi gitu kan. Dapat hikmah saya bawa dia ke mall dan saya cari motor gede. Pas ada yang parkir Bapak Ibu, wah ini persis warnanya sama segala macam. Saya gendong anak saya, lalu saya taruh dia di atas, duduk di situ. Saya bilang, coba kamu pegang setirnya, Ren. Dia pegang, gini dia. Masih kecil Bapak Ibu. Kakinya nggak nyampe, masih di atas. Terus gimana? Gimana Pak? Kok Rehan nggak bisa? Kamu bisa nggak sampai kakinya? Nah, kamu masih kecil sayang. Nah, Papa mau kasih kamu kado. Akhirnya saya bawa dia ke toko mainan. Saya cari seperti motor itu, tapi motor-motoran Bapak Ibu. Ada yang begini ya, motor gede. Saya bilang, Ren, Papa nggak mungkin bisa beliin kamu motor yang seperti itu karena kamu belum siap untuk pakai, kamu belum, masih kecil. Tapi untuk belajar kamu ambil. Papa mau kasih kado buat kamu untuk motor yang gede itu. Dan saya juga memberikan mainan kepada anak yang bentuknya mengasah otaknya. Jadi bikin macam-macam, rumah segala macam, Lego, ya, itu mengasah otaknya. Yang ruwet-ruwet tapi cepat sekali. Ini salah satu mengasah otak juga. Jadi saya belikan mainan sampai hari ini anak saya masih, walaupun harusnya udah siap menikah karena umur 30-an sudah, ya. Jadi tugas saya sudah sekolahkan mereka, tinggal terakhir bagaimana mereka dapat jodoh. Itu bagian orang tua juga. Ya. Dan kalau mereka udah menikah, tentunya mereka meninggalkan kedua orang tuanya, mereka bisa membangun rumah tangganya, dan terutama mereka harus tetap melayani Tuhan. Jadi tugas saya tiga-tiganya sudah sarjana semuanya dalam Tuhan. Jadi yang terakhir saya bilang, Tuhan, sebelum Tuhan memanggil saya, kalau Tuhan memberikan waktu buat saya untuk melayani, sampai kapan saya ingin melihat juga seperti Pak Andra sudah punya cucu-cucu, dan cucunya cukup banyak ya. Amin. Kalau anak-anak rohani banyak Bapak Ibu, ya, berkali-kali udah banyak yang jadi pendeta, ya. Saya layani dari terima Yesus, dimuridkan sampai jadi pendeta banyak, ya. Dan ini tugas kita, hamba-hambanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tolong kalau yang dengerin khotbah yang di belakang itu mesti dengerin kata-kata saya, karena saya udah di poin 2 bukan poin 1 terus bro. Oke. Jadi perhatikan ayat 4. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Biasanya ada pelajaran khusus tentang Roh Kudus sebenarnya, Holy Spirit. Nah, tapi karena dalam bentuk khotbah saya ambil yang singkat saja. Saudara perhatikan di sini, saya ingin tanya sama saudara. Berapa orang yang hadir di loteng Yerusalem? Berapa orang? 120 orang. Ayat 4 ini kata mereka itu mewakili 120 orang. Maka penuhlah mereka, maksudnya yang 120 orang itu dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Kalau saya mengajar saya lebih detail. Saya tanya sama Bapak Ibu, yang memberikan bahasa baru atau bahasa roh atau new language itu Roh Kudus atau siapa? Kita pastikan dulu, bukan Roh Kudus ya.
Roh Kudus itu nikotin, bisa mati cepat itu. Ya, perhatikan, yang memberikan new language atau bahasa baru itu siapa Bapak Ibu? Ayat bilang Roh Kudus guru besar, Roh Kudus. Nah, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan. Lebih konfirmasi lagi, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pertanyaan saya sekali lagi, yang memberikan Roh Kudus siapa? Roh Kudus. Lalu yang mengatakan atau yang berbicara Roh Kudus atau mereka? Ulangi, saya bolak-balik biar nangkep. Yang memberikan Roh Kudus pasti Roh Kudus toh. Jenis bahasanya apa, bahasa rohnya atau bahasa new language-nya. Lalu firman ini mengatakan, yang mengatakan atau yang berkata-kata bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu apakah Roh Kudus atau mereka? Ulangi, mereka atau Roh Kudus? Mereka. Mereka itu mewakili siapa? Orang-orang yang percaya, 120 orang itu. Makanya dalam pelayanan saya begitu banyak orang penuh Roh Kudus, baptis dengan bahasa baru. Tapi salah satu hal yang membuat orang tidak bisa dipenuhi Roh Kudus, kenapa? Pertama nggak percaya. Ya, kalau syarat nggak percaya, nggak terima Yesus, ya nggak mungkin dapat Roh Kudus lah. Karena orang itu kan terima Yesus ada Roh Kudusnya. Pertanyaannya kenapa nggak dapat bahasa yang baru? Kenapa nggak bisa berbicara dalam bahasa yang baru? Kenapa? Karena dia pikir begini, salah pengajarannya. Tunggu Roh Kudus buka mulut saya, baru saya akan berbicara. No, bukan. Ketika Roh Kudus taruh di hatimu, maka gerakan Roh Allah itu, only you speak, engkau berkata-kata, dan kemudian dia akan memenuhi saudara dengan kata-kata yang tujuannya penting banget. Amin. Satu waktu ada ibu-ibu ikut KKR tentang pencurahan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Hari pertama banyak jemaat dilawat Tuhan. Hari kedua dia maju lagi, dan apa yang terjadi? Dia nggak dapat. Tinggal hari terakhir, dia mulai berpikir, Tuhan, masa temanku, sahabatku, jemaat yang lain dapat bisa kepenuhan Roh Kudus berbahasa yang baru, kok saya nggak bisa? Lalu dia mulai pakai logikanya dia. Jadi sebelum hari terakhir, mau besok hari terakhir itu dia dapat, dia buka mata. Dia lihat bagaimana orang-orang yang berbicara bahasa yang baru. Dia lihat seorang ibu, dia meloncat-loncat, ya, jatuh. Kemudian dia perhatikan kata-katanya. Maaf. Jadi yang dia dengar apa? Sandal lama, sandal lama. Wah, dia pikir bahasa roh itu sandal lama. Oh, gampang bahasa roh. Jadi dia masuk di otaknya dia, kalau pendeta bilang berbicara, bertindak dengan iman, karena Roh Kudus dalam kamu, udah terima Yesus. Saya tahu ternyata, dan besok hari betul kejadian Bapak Ibu. Di altar call banyak orang yang dijamah Tuhan. Ingat bahasa roh itu yang dia mesti katakan sandal lama. Jadi waktu dia silakan bertindak dengan iman, dia mulai sandal lama maaf, ibu sebelahnya mengikut dia. Bu, sandalku baru bukan lama. Berhentilah bahasa rohnya, dan dia pulang dengan kecewa. Jadi bukan gitu Bapak Ibu yang namanya bertindak. Hear the voice of the Lord in your heart. Kata apa yang pertama yang Tuhan kasih buat Anda, dan itu yang engkau katakan, nanti seterusnya Anda bahkan bisa pakai itu untuk menyembah Dia, to worship God, to sing the Lord, untuk memulia, to glorify. Dan bahasa yang belum pernah engkau alami itu akan terjadi, dan itu nggak bisa ditiru satu dengan yang lain, karena Roh Kudus itu spesifik, luar biasa. Dan kita lihat, makanya tujuannya penting. Jadi bukan maaf gagah-gagahan biar saya keren kelihatan berbahasa roh. Aduh kasihan, orang udah bilang bukan begitu ya. Halo, maaf kalau ada sesuatu
yang sangat berharga seperti atau contoh saya tadi, nggak mungkin saya berikan kepada anak yang nggak ngerti. Halo, Bapak tahu banget apa yang mesti yang terbaik buat anaknya. Bapak Sorgawi juga seperti itu. Saudara perhatikan, kenapa sih di loteng Yerusalem itu Yesus suruh tunggu mereka? Karena Kisah 1:8 dia bilang gini, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu baru nubuatan, baru perkataan. Tapi itu digenapi setelah 10 hari kemudian mereka taat semuanya lagi berdoa di Yerusalem, di loteng itu. Jadi gereja pertama nggak punya gedung, Pak. Saya punya penafsiran, tapi spiritnya luar biasa. Makanya mereka bisa dipakai memenuhi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung, sampai ke Paulus di Asia, seluruh Asia. Because the Holy Spirit moving upon them. Karena Roh Kudus yang bergerak, yang memenuhi mereka, yang membuat benar-benar jadi saksi. Jadi perhatikan, kenapa kok mereka tidak boleh kemana-mana? Karena saya punya istilah, kalau Anda ingin menguatkan, Anda mesti dikuatkan dulu. Kalau Anda ingin melayani, harus dilayani dulu. Dilayani, melayani, dipenuhi untuk memenuhi, diselamatkan untuk menyelamatkan. Kalau orang jadi saksi, nggak mungkin bisa sah kesaksiannya atau diterima sebagai saksi kalau dia tidak punya pengalaman mengenai masalah itu. Itu terjadi di kehakiman juga atau di pengadilan. Apalagi dalam Tuhan. Perhatikan, tujuannya kenapa kita diberikan bahasa yang baru. Yang pertama-tama adalah membangun roh, membangun hubungan kita dengan Tuhan, to build our spirit with the relationship with God. Jadi membangun roh kita, karena Allah yang kita sembah adalah roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi sekarang sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah atau Allah mencari penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu diterangkan tujuan kenapa kita dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh. Dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia. Ingat si ibu tadi, dia tangkap dengan logikanya sandal lama, itu bahasa manusia Bapak Ibu. Halo? Tidak memberikan sejahtera, bukan ikut-ikutan, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Jadi Roh Kudus bersama dengan roh kita yang memberikan bahasa itu, Anda bisa pakai untuk apa? To build your spirit, your faith. Menyembah, memuji untuk pribadi. Amin. Ini maksudnya. Tapi ada tujuan yang kedua yang penting. Untuk apa? Kita menjadi saksi Tuhan. Katakan jadi saksi Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, maksudnya bukan ya gini, maksudnya pekerjaan Tuhan. Itu yang saya bilang, dilayani untuk melayani. Dan 120 orang itu semua tidak ada yang bilang tunggu minggu depan deh, bulan depan, tahun depan. No. Setelah mereka dengan Roh Kudus, mereka bergerak, Yerusalem goncang. Karena ada 120 orang yang dipakai Tuhan dan Yerusalemnya diselamatkan. Yudea dilawat Roh Kudus. Terus jadi ada progresifnya. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Baptisan Roh Kudus dengan atau kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh bukan sekedar supaya Anda berbahasa roh. No. Salah tujuannya. Jadi saksi Yesus. Lagu Pentakosta yang lama berkata begini, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, glory haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kapan berhenti bersaksi Bapak Ibu? Artinya tidak boleh berhenti, continuing. Betul? Kalau Anda diberkati baru bersaksi, bagaimana kalau nggak diberkati? Dalam tanda kutip jasmani, apakah Anda stop? Itu tandanya kuesioner, apakah bahasa yang Anda terima benar atau tidak, atau ikut-ikutan. Jadi saya sudah sampaikan tadi, jadi ingat pertama
secara vertikal. Kita dengan Tuhan, baru horizontal. Katakan vertikal. Hubungan dengan Tuhan. Horizontal. Berdampak pada sesama. Salib, lihat, oh nggak ada salibnya. Lebih panjang yang vertikal atau yang horizontal? Atau dibalik? Itu bukan salib. Salib itu harus lebih tinggi ke atas. Ini bicara hubungan kita pribadi dengan Tuhan, dampaknya ke manusia. Halo? Sebagaimana kekuatan kita dari Tuhan, sebesar itulah yang Tuhan akan pakai untuk memberkati siapapun, manusia yang ada di sekitar kita. Jadi tujuan kita terakhir adalah dunia. Globenya tolong diturunin, bro. Buka. Ini kita punya, ini nubuatan saya tadi. Sampai ke bangsa-bangsa. Indonesia ada di situ? Ada? Anda dan saya juga ada di situ. Amin. Katakan, ini waktunya. Tuhan pakai saya, keluarga saya, gereja kami untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di Indonesia, di bangsa-bangsa. Nah, saudara perhatikan di sini, saya mencatat di sini ada 17 suku bangsa yang hadir. Ini menarik sekali. Di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan, ada Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontius, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi dan penganut agama Yahudi, Kreta dan Arab. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada yang mengklaim bahwa kita nggak boleh memakai kata nama Allah karena katanya itu punyanya siapa? Arab. Saya mau beritahu, lebih duluan mana, Al-Quran dicatat atau Alkitab ditulis, dibukakan? Alkitab, makanya disebut buku dari segala buku. Sampai hari ini Alkitab memegang, walaupun saat ini berkurang percetakan secara buku kayak gini, tetapi digital lebih banyak, bro. Satu-satunya Alkitab yang bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa, bahkan sampai bahasa suku, termasuk suku-suku di Indonesia, itu sudah diterjemahkan, ya. Tapi yang satu itu, maaf, hanya satu bahasa. Mereka mengklaim tak boleh pakai Allah. Mereka lupa waktu pencurahan Roh Kudus, orang-orang Arab juga, waktu mereka mendengar 120 murid itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Firgia, Media, Elam, Mes, semua 17 suku yang hadir waktu itu, mereka mendengar tentang apa? Allah yang Maha Kuasa. Apa kemahakuasaan Allah? Kedahsyatan Allah itu tentang keselamatan, tentang salvation, bahwa itu pencurahan Roh Kudus supaya apa? Semua bangsa mengalami Tuhan. Jadi kebenaran yang sejati yang kita dapatkan dalam Alkitab adalah bahwa kita punya Allah, Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan, dan Dia mengasihi semua bangsa. Jadi walaupun kita tahu secara personal bangsa Yahudi mendapat panggilan khusus, tapi setelah Yesus datang, maka panggilan itu untuk semua bangsa. Nggak boleh lagi sukuisme, Manadoisme, Batakisme, atau Javinisme, dan seterusnya. Tapi harus jadi Yesusme, Kristusme. Kristus artinya pusatnya, the center is Jesus. Injil untuk semua orang. Amin. Jadi jangan sia-siakan Alkitabmu. Ya, saya bersyukur banget sejak ada digital. Ya, maaf, karena saya plus, kalau saya baca bawa buku nggak bisa kebaca jelas, karena kecil. Apalagi yang Alkitab pernikahan yang bahasa Inggris Indonesia. Waduh. Tapi bersyukur dengan adanya digital, saya bisa di dalam handphone saya ada berbagai bahasa. Ada Ibrani, ada Yunani, ada Inggris, bahasa macam-macam. Kita bisa lihat karena kita belajar. Jadi nggak ada istilah nggak bisa baca Alkitab. Amin. Yang penting handphonemu juga di charger, Anda bisa buka. Nggak ada lampu pun juga, yang penting di charger Anda bisa buka Alkitab. Itu kebenaran, itu kebenaran Tuhan. Jadi bukan sekedar kalau 17 suku bangsa yang hadir dirawat oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus juga masih berlaku untuk bangsa-bangsa termasuk Anda dan orang-orang dimanapun mereka berada di dunia ini? Katakan, Tuhan mengasihi semua bangsa. Amin.
Jadi kita jangan berdebat dengan bahasa. Tapi apakah kita melakukan kehendak Allah atau tidak? To do the will of God in our life, to attending the kingdom of God or not. Apakah kita melakukan kehendak Allah supaya orang diselamatkan, kita menghadirkan kerajaan Allah atau tidak? Itu yang penting. Kita bukan mempersoalkan sesuatu yang nggak penting, tetapi tujuan yang penting, ya. Oke. Yang terakhir, perhatikan pengaruhnya. Jadi setelah 120 orang ini dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan mereka semua berbicara bahasa yang baru, perhatikan. Saya mencatat, terjadi percepatan dalam pemberitaan Injil. Pak, di sekolah juga ada istilah percepatan ya? Ada. Bahkan sekarang di STI IKAT kita ngikutin Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Biasanya 1 tahun terakhir mereka PKN, praktek ke lapangan, ke semua daerah Indonesia. 2 dia lakukan, dia praktek, kemudian dia menyusun skripsi, itu untuk S1. Ya. Tapi sekarang dibalik. Jadi dia tahun ketiga dia bikin skripsi dulu, diuji dulu, lulus, baru praktek ke lapangan. Waktu dia pulang, tinggal wisuda. Jadi dia nggak repot lagi bikin skripsi. Nah, bulan Juni saya membuat tim, kami ada 8-10 orang, ada 2 dosen, saya membawa ke Sulawesi Tengah. Dan itu daerah yang belum pernah juga saya sentuh, walaupun saya orang Sulawesi. Dan saya bersyukur. Kata sebelumnya belum ada undian, saya waktu itu mau diajak sama dosen teman saya ke NTT. Saya juga udah bolak-balik ke sana. Tapi karena ini kelompoknya banyak, supaya nggak ada iri milih, maka kita pakai undian. Jadi diundi setiap kelompok dapat daerah mana, kota mana, dan waktu diundi tim saya dapatnya jadi mission trip T10 ya. Jadi kelompok 10 dapatnya Lubuk Bangkai ya Pak ya, di Sulawesi Tengah. Jadi itu dari Palu masuk lagi, jadi bukan di kotanya, masuk lagi ya. Saya punya mahasiswa yang bikin skripsi tentang suku, salah satu suku di sana. Dan dia buat, dan dia terlibat pelayanan tentang suku itu. Dan Tuhan berkehendak, kalau Tuhan dia berkehendak, saya akan selama, kalau mahasiswa 1 bulan ya, karena ini masih praktek, tapi kalau udah praktek terakhir dia mesti 1 tahun ada di sana ya. Jadi ini luar biasa Tuhan bekerja, dan saya senang sekali kalau udah bicara penginjilan, misi, menjangkau orang, I'm very enjoy. Saya senang ya. Minggu lalu saya habis khotbah di gereja Protestan, di Persatuan Putra Putri Angkatan Udara. Habis khotbah ada ibu-ibu sama anak datang ke saya, Pak Alex boleh bicara? Boleh. Singkat cerita dia bilang, Pak saya mau sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya udah, saya doakan dia terima Yesus dan mau dibaptis. Jadi saya udah minta nomor HP dari ibunya sama teman saya, namanya Alex juga Maramis, itu pimpinannya, dan dia keluarga dari Angkatan Udara. Jadi pulang dari Jakarta, dari sini saya akan lanjutkan layanan suami mama sama anaknya, orang Protestan yang sudah terima Yesus kemarin dan mau baptis. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Setelah lihat terjadi percepatan. Petrus ketika dia diubah oleh Yesus, dia kepenuh Roh Kudus. Tadinya menyangkal Yesus jadi penginjil yang berani, sekali khotbah tahu 3.000 jiwa bertobat. Pernah berpikir enggak, kenapa 3.000 tidak hilang? Saya punya konsep itu. Karena kalau saudara lihat status mereka bukan sekedar orang percaya, murid, disciple. Kalau 3.000 orang dibagi 120 orang, jadi yang baptis bukan hanya Pak Andraha atau Pak Alex Aramoy, bukannya Pak Petrus, no, semua murid. Saudara, kalau 1 orang pendeta membaptis 3.000 berapa jam ya? Bisa semaput Bapak Ibu. Betul? Tapi kok Alkitab mencatat 1 hari itu 3.000 orang dibaptis, bukan nunggu 3 bulan, 6 bulan. Hari itu juga memberi dibaptis, kita 238. 3.000. Gampang lah. Jadi Tuhan itu pintar banget Bapak. Anak Tuhan juga harus pintar. Jadi kalau saya pakai kalkulasi, pembagian 3.000 dibagi 120, 1 orang bisa membaptis 25 orang. Pernah baptis 100 orang,
50 orang. Berat enggak satu orang baptis 25? Enggak lah, ya toh, 25 orang 120 orang. Jadi artinya apa? Semua mereka murid dan melakukan hal yang sama, membaptis. Amin. Ada banyak pengalaman saya tentang baptisan. Saya pernah baptis orang waktu habis menginjil di Spinggan. Terima Yesus lagi berenang di laut pinggir. Roh Kudus ingatkan saya, injili dia. Saya ajak anak muda, terima Yesus. Habis saya terima Yesus, saya waktu itu ikut di kakak saya, ya di bengkel di Spinggan. Saya masih pakai ketelpak, saya pingin berenang, tergerak banget karena deket laut. Saya ternyata ketemu dengan anak muda, M. Ya. Terima Yesus, dan Tuhan hanya ingetin saya, kamu ingat gak sida-sida Ethiopia? Saya gak bawa Alkitab, tapi ingat itu kisah 8 yang dibaptis oleh Filipus. Saya cerita, belum selesai. Ada satu hal lagi, saya gak tahu apa ketemu kamu atau enggak. Baptis, mau Pak? Udah, saya baptis. Dan itu pelayanan saya sebelum jadi pendeta, Bapak Ibu. Tapi saya udah aktif pelayanan, ya. Itu tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Orang bertobat langsung dibaptis. Setelah bergereja, kita macam-macam gereja, sinode itu punya aturan mainnya, ya. Tapi luar biasa, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi Petrus bangkit sekali baptis dengan timnya 120 murid itu membaptis 3 berapa? Alkitab bilang dari 3.000, 5.000 dan seterusnya sampai hari ini berapa miliar? Penduduk kita udah 8. Tapi pekerjaan besar masih ada di tengah-tengah kita. Jadi jangan minta mati ya. Gereja mula-mula mengalami pertumbuhan jemaat yang luar biasa. 120, 3.000, 5.000 dan seterusnya. Kisah 10:44, 6 dikatakan Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Semua bangsa ada keluarga Cornelius. Kisah 19 sampai ke Asia. Paulus punya pelayanan dengan 12 orang. Makanya discipleship, makanya ada gereja yang bikin sel grupnya Group of 12. Masih ingat ya Pak ya? Artinya kesannya dia, sel grupnya dia 12 orang. 12 harus pecah lagi, harus cari lagi sampai bumi ini penuh kemuliaan. Sebenarnya 12 itu kelompoknya Yesus, perhatikan. Betul? 12 murid, ada kelompok 70, 120. Terus Paulus juga sama. 12 orang di Efesus memenangkan satu kota Efesus. Makanya sekolah Alkitab pertama namanya Tiranus. Hanya di mana? Di Efesus. Datang ke Indonesia orang bule yang bawa. Itu pertama di Bandung, STT Tiranus. Sebagai apa dia? Dosen kimia. Apa IPA? Di mana? Di sekolah bukan apa? ITB. Suami istri dua-duanya ilmuwan. Mereka orang ilmu pasti. Jadi dosen dulu di situ, baru ngerintis sekolah tinggi teologi ya. Sampai hari ini. Kalau ambil S2 di Tiranus, ingat saya, teman senior saya satu, Pak Bambang, waktu ngambil master atau di misiologi, dia harus memenangkan orang Sunda. Orang baru, jadi bukan pindah gereja. Orang baru Sunda, maaf, belum terima Yesus. Untuk dia sah dapat master, dia harus menyelamatkan berapa? Mungkin 10 sampai 12 orang. Kalau E3 harus bikin satu gereja. Tapi udah meninggal. Nah ini hal-hal yang kita diingatkan, bukan kekuasaan kita, tapi itu pekerjaan Roh Kudus, luar biasa. Jadi saya rasa saya sudah selesai, ya. Nah, oke. Kita bangkit berdiri. Jadi udah ingat ya, sampai pengaruh. Jadi berdampak dimulai dari diri sendiri, keluarga kita, kota kita, bahkan sampai bangsa. Amin. Saya akan akhiri, di dalam tim pelayanan saya, kami punya jatah untuk pergi ke luar negeri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Singkat karena baru ingat. Jadi setahun 2 tahun kamu berangkat. Waktu tiba jatah saya, teman saya bilang, kamu nggak bisa.
Alasannya nggak tahu, apa nggak ada uang atau saya rasa nggak mungkin. Tapi tahu nggak bagaimana Tuhan menjawab doa saya? Waktu Morris Sorolo datang ke Indonesia di Jakarta, saya salah satu panitia. Dan habis acaranya luar biasa, Allah bekerja. Kemudian waktu dia pulang, dia ada acara 1 minggu di New York. Dan dia bilang begini, ada 25 orang yang dari panitia saya undang untuk hadir. Kalau pengusaha bayar 50%, tapi kalau pendeta 100% fee, nggak bayar, hanya bikin visa sendiri. Saudara tahu, nama saya dimasukin sama Pak Tony, teman saya di jaringan, dibalas, ini benar pendeta atau bukan katanya. Padahal KTP saya pendeta, sudah semua selesai. Saya ditelepon, Lex, kok kamu dibilang bukan pendeta? Dia pikir kali muka-muka saya pengusaha gitu ya. Dia lupa juga pengusaha sorgawi nih. Kirim lagi data-data lengkap, saya mesti bikin kesaksian. Dan saya kirimin semua pengalaman pelayanan saya segala macam. Dan kemudian dia balas, I'm sorry, karena kami salah melihat. Dan Bapak dapat 100%. Jadi jatah dari gereja saya nggak jadi, Tuhan kirimkan berkat khusus untuk saya pergi ke Amerika. Nggak tanggung-tanggung, saya dari timur ke barat 1 bulan pelayanan di sana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pak Draha, waktunya ini masih keburu atau enggak? Kita mau berdoa nih. Karena saya mesti cepat-cepat. Ya, good. Biasanya saya altar call, tapi saya mau doa Anda di tempat aja. Karena waktu tidak memungkinkan. Yes. Semua bisa nyanyi haleluya? Ya, udah pasti ya. Oke. Jadi ada 2 poin yang saya mau sampaikan waktu saya berdoa di atas mimbar ini. Yang pertama, kiranya Roh Kudus memenuhi saudara yang dulu pernah dapat bahasa baru, kemudian hilang karena Anda nggak pakai. Hari ini Tuhan akan pulihkan. Yang kedua, ingat tujuannya, bukan gagah-gagahan, tapi saudara mesti jadi saksi. Nggak usah jadi pendeta, nggak apa-apa, tapi jadi saksi Yesus. Sebagai guru di tempat engkau bekerja, staf, karyawan, polisi, tentara, apapun saudara, jadi saksi. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin. Yang pelan. Haleluya. Kita nyanyi dengan lembut. Yes Lord. Masing-masing berdoa. Waktu engkau menyanyi, berdoa minta supaya lawatan Roh Kudus terjadi. Haleluya. Yes Lord. Lawat kami ya Tuhan. Waktu engkau menyanyi, angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai penyembahanmu kepada Dia. Haleluya. Lembut. Haleluya. Haleluya.
bagi saudara yang pernah mengalami kepenuhan roh, Anda diberikan bahasa yang baru, berbahasa roh, tapi saudara tidak menggunakan dengan baik dan hilang. Hari ini Tuhan akan melawat engkau, memberikan kembali, memulihkan kembali. Tapi ingat tujuannya, supaya engkau jadi saksi. Pertama, bangun imanmu pribadi, rohanimu dibangun dan kuat sampai engkau jadi saksi Yesus. Yang kedua, bagi saudara yang belum pernah mengalami seperti yang saya alami, saya latar belakang gereja Protestan dari Gemim, tapi tahun 81 saya terima Yesus, dan hari itu juga Roh Kudus menurut saya, Tuhan berikan bahasa yang baru.